Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar. Kembali lagi bersama kami. Saya Anggiris Maulia, Saya Kasmiati, saya Suci Deswita, dan saya Winda Zahra. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas tentang mengenal apa sih itu informatika yang akan dibahas oleh Kasmiati. Jadi, informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut, dan komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI, komputasi dalam bidang teknologi komputer merupakan penghitungan dengan menggunakan komputasi, dan komputasi dalam bidang matematika merupakan penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-ubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang informatika. Pasti teman-teman udah mengenal apa itu informatika lewat pembahasan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, apa saja bidang-bidang dalam pengetahuan informatika yang akan dibahas oleh Winda Zahra. Nah, jadi pembahasan kita yang selanjutnya itu mengenai bidang-bidang pengetahuan informatika. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih ada berapa bidang-bidang pengetahuan informatika itu? Kalau ada yang tahu, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jadi, bidang-bidang pengetahuan informatika itu ada 7. Yang pertama, berpikir komputasional atau yang biasa disingkat BK adalah berfokus pada persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer sehingga perlu mempelajari tentang strategi penyelesaian persoalan yang tidak intuitif dan naif, tetapi yang didasari bagaimana komputasi akan dilakukan dengan lebih efisien dan optimal. Yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat TIK adalah memahami interaksi antar aplikasi, memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance lanjut dibandingkan fase sebelumnya, dan memanfaatkan fitur otomasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu sistem komputer atau yang biasa disingkat SK adalah mempelajari perangkat keras komputer dan menengok lebih dalam serta lebih rinci ke dalam sistem komponen komputer dan sistem operasi. Mempelajari lebih rinci bagaimana data dan program disimpan dalam memori dan bagaimana instruksi diproses. Yang keempat yaitu analisis data atau yang biasa disingkat AD, mempelajari tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume lebih besar dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. Mempelajari bagaimana otomasi pengambilan data dari internet. Yang kelima yaitu algoritma dan pemrograman atau yang biasa disingkat AP, mempelajari pembuatan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstural dengan menerapkan strategi berpikir komputasional yang dikembangkan pada materi berpikir komputasional. Yang keenam yaitu dampak sosial informatika atau yang biasa disingkat DSI, mempelajari tentang dampak informatika di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi, hukum, dan keterbukaan informasi, mendapatkan gambaran dampak informatika di berbagai bidang serta karir apa saja yang terbuka di bidang informatika. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu praktik lintang bidang atau yang biasa disingkat PLB, mempelajari cara bekerja sama secara kolaborasi untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. Dari pembahasan tadi, kita telah mengetahui apa saja bidang-bidang pengetahuan dalam informatika. Nah, sekarang kita melangkah ke pembahasan selanjutnya mengenai informatika dan profil pelajar Pancasila yang akan dibahas oleh Suci Deswita. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakal mulia. Maksudnya adalah ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya. Ciri yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi, berkebinekaan global adalah
perasaan menghormati keberagaman, dan toleransi terhadap perbedaan yang ada satu sama lain. Ciri yang ketiga adalah mandiri. Jadi mandiri ini adalah sikap bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat ada bergotong royong. Jadi bergotong royong ini merupakan kemampuan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar. Ciri-ciri yang kelima yaitu bernalar kritis. Jadi bernalar kritis ini adalah mampu memproses informasi secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi informasi, dan mengumpulkan informasi. Ciri-ciri yang keenam adalah kreatif. Kreatif ini adalah menghasilkan gagasan orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan irasional. Oke, jadi ciri yang keenam yaitu kreatif. Kreatif adalah menghasilkan gagasan orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan orisinal. Nah, pasti teman-teman sudah mengetahui apa itu informatika. Semoga dari penjelasan tadi, teman-teman dapat mengerti apa yang telah dibahas oleh kakak-kakak tadi. Itulah tadi dari kami, jangan lupa Like, comment, and subscribe. see you di next video. Dadah! Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah dua, torang gas.